Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 Roy FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk mencari teman setia Anda. Biarkan kendala seperti biasa ya. Dan mohon maaf sekali untuk keterlambatannya di program ini ya. Sudah mendekati informasi, bukan mendekati lagi ya, sudah lewat ini jam 11 ini. Seperti biasa di hari Jumat kita ada program obsesi ya, ataupun obrolan seputar thaqafah Islam ya. Dan alhamdulillah di sini sudah bersama kita narasumber kita yakni Ustazah Ummu Nailiyah ya Ustazah ya. Nggak salah lagi ya Ustazah ya. Pas. Gimana kabarnya ini Ustazah? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalian Alhamdulillah. sehat. Alhamdulillah Ustazah ya. Oke, ini kita membahas tema apa ini Ustazah? Di siang hari ini? Kebetulan karena ini April ya. Betul Ustazah. Tepatnya 21 April, tentu kita di Indonesia ada memori ya, ataupun kita mengingat nama satu tokoh perempuan yang tidak asing tentunya di dunia intelektual pastinya ya, kaum muslim ya, di dunia intelektual Indonesia khususnya kita di kalangan perempuan, yaitu R.A. Kartini ya. Betul Jadi sekali, yang tema yang kita angkat pada siang hari ini adalah arsitektur peradaban memaknai ulang Kartini dan pemberdayaan perempuan. Oke, sangat menarik sekali untuk kita bahas Ustazah ya. Iya. Mungkin nanti buat rekan-rekan ingin bertanya-tanya Ustazah ya, boleh Iya, langsung tentunya, menghubungi kita ke nomor 082299996105 atau dari live Facebook kita di Raw TV ID. Oke, mungkin kepada Ustazah bisa langsung disampaikan Ustazah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, tentunya rasa syukur tak bosan-bosan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berikan kita kesehatan, kesempatan, dan tentunya yang utama gitu ya, tak boleh kita lupakan adalah nikmat iman dalam Islam, serta sholawat bertapekan salam senantiasa kita hadiahkan kepada ruh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang melafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan tentunya juga kita tak lupa memanjatkan doa kepada Allah untuk keluarga beliau, para sahabat, dan tentunya untuk seluruh kaum muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya. Bil khusus tentunya setiap kita memanjatkan doa untuk saat ini tak lupa kita mengkhususkan gitu ya doa untuk saudara kita yang ada di Palestina gitu, di Gaza, dan tentunya juga di Iran gitu ya. Iran juga merupakan negeri muslim, maka dia juga bagian dari tubuh kita gitu ya. Kita tidak boleh melihat Iran itu hanya sebagai negara sekte gitu ya, seperti Syiah gitu, karena kita tidak fokus persoalan Syiah dan Sunni. Di dalam syariat yang kita fokuskan adalah ukhuwah Islamiyah gitu. Nah, sebagaimana tadi saya sampaikan di awal gitu ya, bahwa di dalam bulan April ya, tepatnya 21 April ya, 21 April ya, hari Kartini kalau tidak salah, itu ada sebuah kenangan gitu ya, ataupun ada sebuah memori di mana khususnya kita di Nusantara ini mengenal satu sosok perempuan yang sudah gitu ya dinobatkan sebagai salah satu pahlawan nasional gitu ya, yang membawa sebuah gagasan intelek untuk kalangan kaum perempuan gitu ya, yang kita kenal dengan, ataupun yang sosok tersebut kita kenal dengan nama R.A. Kartini gitu, Raden Ajeng Kartini gitu. Nah, tentunya di bulan April seperti ini peringatan Hari Kartini ini kan juga dibuat sebagai peringatan Hari Besar Nasional begitu ya, yang setiap instansi ataupun lembaga biasanya melakukan seremonial untuk mengingat
perjuangan R.A. Kartini begitu. Nah, apa hubungannya dengan Islam? Kan gitu ya tentunya gitu ya, karena kita di rubrik obsesi seputar Sakopa Islam gitu ya. Apa hubungan R.A. Kartini dengan Islam gitu? Tentu setiap apa yang kita bahas di dalam obsesi merupakan suatu topik yang tidak lari gitu ya, ataupun yang tidak keluar dari sakofah gitu ya, ataupun dari keilmuan-keilmuan ataupun dari pemahaman-pemahaman terkait dengan Islam. Maka kalau kita bicara tentang tadi R.A. Kartini dan perjuangannya sebagai seorang perempuan, maka yang akan kita bahas adalah bagaimana sudut pandang Islam, kan gitu ya, melihat seorang Kartini begitu. Jadi kita tidak memakai sudut pandang sekuler gitu, tapi memakai sudut pandang Islam. Nah, maka topik yang kita angkat siang hari ini seperti katakan tadi, arsitektur peradaban memaknai ulang Kartini dan pemberdayaan perempuan. Jadi kita ingin membangun sebuah narasi gitu ya, melampaui narasi kesetaraan gender menuju kemuliaan hakiki dalam Islam. Jadi kita ingin mendudukkan kembali kemuliaan seorang R.A. Kartini gitu ya dalam pandangan Islam gitu ya, melampaui narasi kesetaraan gender ala barat tentunya begitu. Nah, ini juga merupakan sebuah refleksi kritis atas sistem sosial dan ekonomi modern kapitalisme itu ya. Jadi ada sebuah diagnosa keliru yang selama ini kita dapat gitu ya, atau bahkan ditanamkan kepada kita, yaitu mengkambing hitamkan ketimpangan gender. Jadi memang kalau kita mengingat Kartini, tentu yang selalu dinarasikan ke kita adalah tentang gender, bukan? Kan gitu ya, kesetaraan atau ketimpangan gender gitu. Jadi seolah-olah kan memang perjuangan Kartini mentoknya adalah tentang perjuangan kesetaraan gender. Karena sebelumnya ada ketimpangan gender, kan gitu. Nah, seperti itu. Ternyata ini adalah diagnosis yang keliru. Jadi perjuangan R.A. Kartini bukan perjuangan kesetaraan gender, gitu ya. Nanti kita akan bahas gitu. Nah, perempuan, anak, dan penyandang disabilitas saat ini terhimpit oleh kemiskinan struktural, kekerasan, kemudian dan marginalisasi. Nah, ini kan selalu juga fakta yang dihadapkan gitu ya kepada kita terkait dengan kehidupan kaum perempuan hari ini, disabilitas, anak-anak yang selalu kita dapatkan narasinya termarginalkan, kan gitu ya, terpinggirkan, kemudian mengalami kekerasan seperti itu. Dan ini kan narasinya tadi sebenarnya bukan narasi saat ini gitu ya, tapi narasi dari sejak dulu-dulu gitu ya, dulu-dulu. Maka inilah yang menjadi dikatakan sebagai tadi diagnosis kenapa perjuangan Kartini itu lahir sebagai perjuangan tadi kesetaraan gender begitu. Nah, maka narasi arus utama mengklaim akar penyebabnya adalah dominasi laki-laki dan ketimpangan gender gitu. Kenapa perempuan tertindas? Karena dominasi laki-laki. Kan kayak gitu ya. Kenapa perempuan itu tidak punya kebebasan? Karena dominasi laki-laki. Nah, jadi seolah-olah apa yang menimpa perempuan adalah sesuatu yang disebabkan karena ketimpangan gender. Adanya perbedaan yang mencolok gitu ya di dalam gender laki-laki dan perempuan seperti itu. Nah, kemudian diberikanlah solusi yang ditawarkan yang akhirnya melenceng gitu ya, yaitu mengejar kesetaraan gender dan emansipasi yang diadopsi dari feminisme sekuler barat gitu. Nah, karena tadi kan dilihat bahwa tadi kaum perempuan itu hidupnya tadi ditindas, kemudian dimarginalkan karena disebabkan oleh dominasi laki-laki gitu ya, dominasi laki-laki. Sebenarnya nanti kalau kita bicara dalam Islam kan Islam sebenarnya tidak mengenal istilah kesetaraan gender gitu ya, atau ketimpangan gender gitu ya, tidak ada gitu. Tidak ada kesetaraan gender, tidak ada ketimpangan gender. Kenapa? Karena secara gender kan gitu ya, baik laki-laki maupun perempuan Allah sudah
memberikan batasan masing-masing dan memberikan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan fitrahnya gitu. Jadi tidak akan lari gitu ya dari fitrahnya apa yang sudah Allah perintahkan dan berikan kepada laki-laki maupun perempuan. Jadi nggak perlu sebenarnya kita menuntut kesetaraan gender karena bagiannya masing-masing sudah pas kan gitu ya kalau berdasarkan syariat. Nah, maka inilah yang harus kita ubah, yaitu apa tadi? Mengubah kacamata diagnosis yang merupakan langkah pertama. Karena kalau kita mengobati ibarat penyakit nih, kalau kita mengobati gejala dengan obat yang salah, tentu penyakitnya tidak sembuh. Betul sekali sih. Tapi menimbulkan penyakit baru kan gitu ya, atau memperparah penyakit kan gitu kan. Kalau misalnya dokter mendiagnosa penyakit mah misalnya, tapi dikasih obat jantung gitu, kira-kira pasiennya semua tambah parah atau nggak sakit jantung jadi sakit jantung kan gitu, ada sakit yang lain gitu. Nah, tentu nggak boleh seperti itu kan gitu ya. Nah, itulah gunanya tadi ketika dilakukan sebuah diagnosis penyakit gitu, termasuk dari penyakit tentunya tadi katakan adalah penyakit sosial kan gitu ya, maka tidak boleh salah di dalam memberikan obatnya. Kalau tadi adanya tadi perempuan yang tertindas kemudian dilecehkan dan dimarginalkan, itu didiagnosa sebagai hasil dominasi laki-laki, dan ini adalah tadi diagnosa yang salah gitu ya, ataupun diagnosa yang keliru. Nah, di dalam paham sekuler gitu ya, ada 3 pilar rapuh pemberdayaan yang yang dibangun gitu ya untuk kaum perempuan. Nah, pertama dalam pilar politik ya. Dan ini sebenarnya adalah sebuah ilusi pemberdayaan perempuan di dalam sekuler gitu ya, atau dalam di dalam Islam sekuler itu kan istilahnya adalah fasludin anil hayah ya, pemisahan agama dari kehidupan begitu. Nah, maka dalam pilar politik gitu ya, bahwa diukur murni dari kuota parlemen, jabatan publik dan partisipasi pemilu, dan demi posisi tawar tadi melawan laki-laki. Karena tadi laki-laki dianggap sebagai rival kan gitu ya, rival yang mendominasi kehidupan ini, sehingga perempuan ditawarkan oleh tadi kaum feminisme sekuler barat agar bisa mendapatkan posisi yang sama dengan kaum laki-laki di segala sektor publik atau sektor kehidupan. Nah, maka dalam sektor politik bagaimana dikatakan agar perempuan itu setara dengan kaum laki-laki, maka dibuatlah kuota kan gitu ya, kuota untuk menjadi bagian dari pemerintah kan gitu ya, agar apa? Agar perempuan itu dinilai tidak termarginalkan begitu. Nah, bagaimana nanti kalau dalam pandangan Islam? Tentu ini bukan sesuatu yang aneh dalam Islam gitu. Apakah Islam melarang perempuan ikut berpolitik? Oh tidak. Tidak, tentu tidak kan gitu ya. Tetapi kalau urusan pemerintahan, Islam punya rambu-rambu, punya aturan yang jelas begitu. Nah, kemudian dalam pilar ekonomi, kaum sekuler feminisme barat tadi juga menawarkan bahwa akses kerja, kemandirian finansial, dan keterlibatan buruh perempuan semata-mata untuk meraih daya tawar atau bargaining power. Jadi kita juga didorong gitu ya untuk kerja, kemudian untuk mengisi industri-industri, pabrik-pabrik kaum kapitalis kan gitu ya, untuk mendapatkan bargaining power tadi gitu, apa daya tawar. Yang sebenarnya kalau untuk kebutuhan kita, lalu untuk gaji juga sebenarnya kan kita jujur aja deh kan gitu ya, tidak bisa membuat kita semua pekerja buruh atau pekerja pabrik itu menjadi orang kaya, bukan kan gitu ya. Tetapi kita terus didorong untuk mengisi apa? Untuk mengisi pabrik-pabrik, mengisi industri-industri kaum kapitalis. Perempuan rata-rata kan sekarang perempuan lebih banyak jadi pelamar kerja gitu, bener kan gitu. Dan seperti itu gitu. Nah, kemudian di dalam pilar sosial juga digambarkan sebagai kebebasan berekspresi, berpakaian, dan penolakan terhadap qawamah, kepemimpinan laki-laki dalam keluarga. Ini yang sangat fatal kan gitu ya. Islam mengajarkan ada prinsip qawamah bagi laki-laki dalam keluarga. Nah, di dalam paham feminisme gender barat tadi, atau kesetaraan gender equality itu, bahwa laki-laki tidak qawam dalam rumah tangga itu nggak hanya laki-laki, perempuan juga bisa
ya kan? Maka tidak lagi kepala rumah tangga itu laki-laki, tetapi perempuan juga bisa menjadi kepala rumah tangga. Kalau laki-laki bisa bekerja, perempuan juga bisa bekerja. Sebenarnya kan yang menjadi kepala rumah tangga itu bukan karena bekerjanya, kan gitu ya. Betul. Tetapi itu adalah fitrahnya ya Allah kasih bagi laki-laki untuk menjadi qawwam, kan gitu ya, atau pemimpin di dalam rumah tangga. Jadi kita perempuan jangan melanggar fitrah itu gitu loh. Nggak capek, ya kan? Capek nggak Jujur kira-kira? capek. Sangat capek. Ketika kita melanggar fitrah kita yang telah Allah tetapkan, itu sangat capek, sangat lelah, dan itu membuat kita depresi, bukan stres. Bayangkan ketika Allah tadi memberikan fitrah laki-laki sebagai kaum dalam rumah tangga, dia adalah pencari nafkah, kemudian dia juga merupakan penanggung jawab keluarganya. Lalu kita sebagai perempuan mengambil itu semuanya, makanya banyak yang stres. Gitu. Betul kan? Nah, tetapi itu adalah iming-iming tadi feminisme gender barat. Jadi kalau suamimu bisa seperti itu, kamu juga harus bisa. Kamu itu tidak lebih laki-lakimu itu sama kuatnya denganmu, seperti itu. Jadi sebenarnya perempuan itu tadi dalam Islam Allah sudah berikan batasan-batasan yang jelas dengan fitrah, menghindari stres itu gitu. Tapi kita tadi merasa seperti Samson yang punya kekuatan luar biasa. Jadi kita melakukan semuanya. Akhirnya ketika kita melanggar fitrah itu kita menjadi stres. Inilah yang membuat perempuan hari ini tadi, walaupun kita lihat perempuan banyak terjun ke sektor publik dan juga sektor ekonomi, tetapi tingkat stres perempuan itu justru semakin hari semakin meningkat. Harusnya kan gitu ya, kalau perempuan sudah bekerja, dia pun sudah bisa seperti laki-laki sebagaimana yang diiming-imingkan oleh feminisme barat, harusnya makin bahagia dong. Betul kan? Kita punya uang, kita mandiri, kita bisa memimpin rumah tangga, harusnya kita bahagia. Tapi kenapa kita makin stres? Nah, seperti itu ya. Nah, maka sebuah fakta tersembunyi gitu ya, bahwa perempuan sebagai bumper ekonomi kapitalis. Jadi itu adalah sebuah iming-iming atau halunya ideologi kapitalis untuk memperdayakan kaum perempuan, membuat perempuan itu terus menuntut kesetaraan gender, kan gitu ya. Demi apa tadi? Demi untuk mengisi industri-industri ataupun pabrik-pabrik atau roda perekonomian kapitalisme begitu. Nah, dan hari ini perempuan dituntut menjadi tadi ya pengendali ekonomi atau economic driver dengan dalih manis mengentaskan kemiskinan. Jadi perempuan itu jadi mesin industri gitu. Ya kan, mesin industri kapitalis gitu. Nah, akhirnya tadi saya katakan bebannya kan ganda. Ganda kan? Allah tidak memberikan kita beban ganda, lalu kita mengambil beban ganda, ya stres. Maka jangan cari stres. Jangan cari stres gitu ya. Udah dirulnya aja gitu loh, dirulnya aja gitu. Makanya itulah perlunya kita kenapa tadi ya belajar. Allah mewajibkan kita untuk thalabul ilmi, termasuk tadi perkara-perkara politik sekalipun kita harus belajar. Yang ini kan adalah perkara politik kan gitu. Bagaimana politik barat itu menyerang pemikiran kaum perempuan. Itu juga kita harus pahami, harus sadari agar tadi agar kita tidak menyimpang dari fitrah kita. Karena kalau kita menyimpang tadi, tentu tadi beban kita ganda, yang ditimbulkan adalah stres. Perempuan dipaksa meninggalkan fungsi utamanya demi memutar roda industri itu. Bukan kemampuan kita untuk memutar roda industri itu, tetapi kita paksa diri kita memutar roda industri itu. Akhirnya tadi kan beban ganda, stres. Dan yang terjadi sebenarnya adalah eksploitasi terselubung, ya kan? Nah, alih-alih mandiri, perempuan dibawa menjadi bumper ekonomi semata untuk menjaga kelangsungan hegemoni kapitalisme global. Jadi narasi pemberdayaan ekonomi seringkali hanyalah eksploitasi tenaga kerja murah berbalik emansipasi. Akhirnya kan ini juga yang menimbulkan banyak perempuan berani menjual diri, ya kan? Karena tadi emansipasi, gitu. Kalau laki-laki bisa jadi orang yang bekerja ke luar negeri, maka perempuan juga harus bisa. Kerja apa? Ya apa saja. Kan gitu, yang penting menghasilkan uang. Ya tadi, kapitalisme membuat industri prostitusi, kan gitu ya. Maka kaum perempuan juga lah yang diajak untuk menjadi mesin penggerak prostitusi itu. Kaum kapitalis barat itu membuat bisnis khamar,
maka kaum perempuan juga yang diajak untuk mengisi mesin-mesin Homer itu gitu. Sebagai apa? Pekerja pabriknya, kan gitu ya. Sebagai model untuk mengiklankan Homernya, perempuan juga gitu. Kok laki-laki kayaknya, kalau laki-laki itu kayaknya kalau kerja masih ada sedikit rasa gengsi, masih milih lah, kan gitu ya. Betul. Tapi kalau perempuan ini kan, Iya, apa nah saja. gitu. Karena tadi yang dikejar itu adalah iming-iming kemandirian. Ya kalau kita punya duit tadi, kita punya kerja mandiri, kita akan bahagia. Betul. Tapi pada the fact kan gitu, realitinya bukan kebahagiaan yang dapat, tapi tadi beban ganda, seperti itu. Nah, maka kan gitu ya, kita akan melihat gitu, apa hubungan semua ini tadi gitu ya dengan warisan Kartini. Apakah memang kan gitu ya, gitu, apakah memang Kartini itu mewariskan tadi gender equality kan gitu ya, feminisme barat, atau sebenarnya apa yang diwariskan oleh Kartini begitu. Nah, jangan-jangan kita hanya selama ini mengklaim kan gitu ya bahwa Kartini itu mewariskan kesetaraan gender, padahal sebenarnya Kartini tidak pernah mewariskan kesetaraan gender. Maka inilah sebenarnya yang perlu kita, itulah gunanya kenapa perlu lagi banyak para sejarawan-sejarawan itu yang teruskan gitu ya menggali kebenaran sejarah, karena sejarah itu ada yang dikubur, ada yang dikabur gitu kan gitu ya, ada yang dikuburkan, ada yang dikaburkan, sehingga kita tidak tahu mana yang hitam, mana yang putih, semuanya abu-abu kan gitu ya. Kalau dia sudah dikubur, kita juga hanya tidak menemukan kebenaran itu gitu. Kalaupun tadi dia masih ada, tapi itu kabur, abu-abu gitu. Maka inilah saatnya kan gitu ya para intelektual muslim tadi, para sejarawan muslim kembali kan gitu ya menggali sejarah-sejarah Islam, sejarah-sejarah para tokoh-tokoh kaum muslim gitu ya, yang sebenarnya mereka perjuangkan itu apa, seperti itu. Apakah yang mereka perjuangkan itu ada hubungannya dengan ide-ide barat yang pernah menjajahkan gitu ya dan menjadi penjajah di negeri ini, ataukah sebenarnya mereka membawa ide-ide Islam yang pernah menjadikan negeri ini sejahtera dan makmur, kan gitu. Nah, seperti itu. Maka itu kita harus jujur pada sejarah gitu, karena sejarah itu kan seharusnya penulisannya itu objektif kan gitu ya, walaupun memang pada kenyataannya mungkin ini menurut saya gitu, mungkin 80-90% penulisan sejarah itu subjektif gitu ya. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan kita juga bisa objektif gitu ya dalam menulis sejarah gitu, tergantung data yang kita dapatkan kan gitu ya, apakah itu kebenaran sejarah atau itu data yang dipalsukan, seperti itu kan, seperti itu. Nah, maka tadi saya katakan ternyata kan gitu ya ada sebuah usaha ataupun upaya untuk membajak kan gitu ya warisan intelektual Kartini gitu. Jadi alangkah kalau saya tuh mikirnya gini, ya Allah sedih ya gitu ya, andai Kartini hari ini hidup gitu ya, tentu dia akan marah sekali gitu kalau perjuangannya dinilai hanya untuk mengangkat gender equality gitu, karena yang dia perjuangkan bukan gender equality ya kan. Kalau kita lihat tulisannya, apa yang terkenal dari tulisan era Kartini ini ya kan, minas zulumati ilan nur ya kan, habis gelap terbitlah terang, itu kan minas zulumati ilan nur gitu, dan itu dia terinspirasi dari isi Al-Quran gitu. Berarti itu menunjukkan apa, Kartini itu seorang muslimah. Ia belajar Al-Quran, ia belajar isi Al-Quran, ia belajar syariat. Yang ketika dia kenapa dia kagum dengan peradaban Barat awalnya, kan gitu ya. Nah itu tadi kita akan bahas begitu. Kenapa tadi ada upaya untuk membajak perjuangan Kartini gitu ya, atau membajak warisan intelektual Kartini. Nah, narasi arus utama, nama Kartini dibajak sebagai legitimasi perjuangan yang disetir Barat. Ia direduksi menjadi sekedar simbol persaingan gender dan emansipasi materialistik. Apakah memang pernah R.A. Kartini itu memperjuangkan perempuan itu tadi dari sisi materialistik? Hai kaum perempuan,
Ayo kita bekerja demi mandiri dan mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Pernahkah seperti itu Kartini berpidato? Atau dalam tulisannya? Kan perlu pembuktian itu. Kan gitu ya. Nah seperti itu. Nah maka tadi ini harus kita dudukkan kembali. Kan gitu. Kita harus jujur kembali pada sejarah kita. Gitu. Nah ternyata kebenaran sejarahnya adalah ujung pergaulan ideologi Kartini membuktikan sebaliknya. Sempat takjub pada pemikiran Barat dan sosialisme, beliau akhirnya bersibegah atau terkagum gitu ya, tercelup dan tunduk kepada Islam. Jadi visi sejati Kartini bukanlah persaingan, melainkan pengembalian perempuan pada fungsi politis strategisnya sebagai arsitek peradaban gitu. Nah, tentunya adalah sebagai arsitek peradaban Islam begitu. Nah, mungkin bisa nanti kita lanjut dulu deh. Oke, di segmen kedua saja ya. Iya. Oke, kita lanjut lagi setelah iklan berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle. Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Kita masih bareng dan juga narasumber kita di siang hari ini yang membahas seputar arsitektur peradaban, memaknai ulang Kartini dan pemberdayaan perempuan ya. Mungkin kepada saja bisa langsung dilanjutkan kembali saja. Ya. Baik, kita lanjutkan ya. Tadi kita sampai kepada adanya upaya gitu ya, pembajakan warisan intelektual Kartini. Nah, ini ada kutipan sejarah tentang surat R.A. Kartini di tahun 1902 kepada Profesor Anton Banyunya. Beliau menuliskan, kami di sini memohon diusahakan pengajaran dan pendidikan anak-anak perempuan, bukan sekali-kali karena kami menginginkan anak-anak perempuan itu menjadi saingan laki-laki dalam perjuangan hidup. Akan tetapi, agar wanita lebih cakap dalam melakukan kewajiban yang diserahkan alam sunnatullah sendiri dalam tangannya, menjadi ibu pendidik manusia yang pertama-tama. Itu adalah tulisannya R.A. Kartini. Nah, kalau dari sisi sejarah, R.A. Kartini kan memang lahir di tahun 1800 ya, 1800-an, 807. Di mana memang dari sisi sejarah Islam, 1800-an itu merupakan tahun-tahun keruntuhan peradaban Islam dan tahun-tahun kemajuan peradaban Barat. Nah, ketika R.A. Kartini karena dia lahir dan kemudian tumbuh di akhir masa keruntuhan Islam dan dia melihat masa kebangkitan Eropa dan dia melihat ketika Eropa itu memberikan akses pendidikan seluas-luasnya kan gitu ya kepada kaum perempuan, kehidupan yang tidak ada batasnya bagi kaum perempuan bagi cara politik, ekonomi dan sebagainya, sementara kita di Nusantara kan gitu ya yang dulu antara abad ke-7 13 pernah dipimpin oleh Islam kan gitu ya, kemudian tadi di akhir abad ke-19 18-19 itu muncul penjajahan Barat ya, abad ke-19 muncul penjajahan Barat Eropa masuk ke Nusantara untuk awalnya berdagang kan gitu ya, yang kemudian pada 3,5 tahun betul-betul menjajah Nusantara, dan disitulah gitu ya R.A. Kartini menyaksikan bagaimana penjajahan Barat itu menindas kaum perempuan, wabil khusus ketika dulu juga Nusantara ini kan masih gitu ya kental gitu, masih kental dengan budaya-budaya lokal kan gitu, budaya-budaya lokal yang saat itu beberapa masyarakat itu bahkan masih menjalaninya dan meyakininya. Nah, sehingga itu adalah budaya yang dilestarikan oleh Barat ketika datang ke Nusantara gitu. Contoh misalnya ada pingitan misalnya kan gitu ya, kaum perempuan nggak boleh keluar rumah, nggak boleh sekolah, nggak boleh ngomong kan gitu ya, hanya mengatakan nggih olo gitu ya, jadi nggak boleh selain itu saja gitu. Nah itu kan bukan ajaran Islam kan gitu ya, tetapi Islam itu mengajarkan kepada kita untuk berbicara yang ahsan kan gitu ya, bicara yang ahsan atau diam kan gitu, cuma itu pilihannya gitu. Jadi bicara itu bukan sesuatu yang diharamkan baik untuk laki-laki maupun perempuan gitu. Jadi tidak ada syariat mengharamkan perempuan itu bicara. Seorang istri diharamkan berbicara kepada suami, oh tidak gitu. Seorang istri
diharamkan mengkritik suami. Oh enggak, gitu, enggak ada seperti itu. Nah, tetapi tadi ya Barat mencoba untuk melakukan pengaburan ajaran Islam sehingga memandang tadi perempuan-perempuan muslimah tadi yang tunduk pada syariat itu adalah orang-orang yang termarginalkan, gitu, orang-orang yang tertindas. Maka mereka menunjukkan peradaban mereka yang sebenarnya peradaban mereka adalah peradaban yang juga merupakan sumbangan peradaban Islam yang mereka ambil, begitu ya kan. Nah, jadi Barat tuh nggak usah sombong lah gitu ya, nggak usah sombong gitu. Dan harus tahu terima kasih gitu ya. Kalau Islam tidak masuk ke Eropa dulu, mereka tidak tahu bagaimana caranya untuk bangkit secara ideologi, begitu. Nah, maka anatomi kerusakan ternyata menemukan akar masalah yang sesungguhnya. Jadi apa sebenarnya akar masalah pemberdayaan perempuan itu, gitu ya. Nah, persoalannya sebenarnya adalah kita lihat gitu ya, gejala yang terlihat atau dampak di permukaan ini kan kemiskinan struktural, kemudian kekerasan baik dalam domestik maupun publik, kerusakan lingkungan yaitu eksploitatif, dan dekadensi moral atau pergaulan bebas. Nah, ini kan sebenarnya adalah kerusakan yang sistemik gitu ya. Yang sistem ini memproduksi kezaliman yang memiskinkan rakyat kecil dan menguntungkan segelintir pemilik modal atau para kapital gitu ya. Yang gagasan feminisme lahir dari rahim yang sama dengan sistem perusak ini. Jadi kaum kapitalis itu agar kaum perempuannya merasa diuntungkan dengan hadirnya kapitalisme, maka mereka tadi membuat gerakan-gerakan feminisme, kemudian jargon-jargon feminisme, kesetaraan gender yang ternyata tadi itu bukan memberikan solusi bagi kaum perempuan, tetapi justru menambah beban kan gitu ya bagi kaum perempuan gitu. Nah, maka akar persoalannya adalah sistemik, yaitu penerapan sistem kapitalisme yang neoliberal gitu ya. Fasluddin Anil Hayah, memisahkan agama dari kehidupan, seperti itu. Nah, maka kita coba melihat gitu ya sebuah matriks paradigma antara feminisme sekuler dengan kemuliaan Islam. Fokus utama bahwa feminisme sekuler itu persaingan antar gender dan pembuktian eksistensi. Yang kalau sebelumnya kita bahas, sekarang orang-orang ramai butuh validasi, kan gitu ya. Nah, maka dari situ kan itu sebenarnya adalah ide-ide turunannya, kan gitu ya. Eksistensi butuh validasi, kan gitu ya. Kalau kita eksis dimanapun orang nggak lihat, rasanya itu nggak sempurna, kan gitu. Maka butuh validasi. Adanya teknologi melahirkan validasi gitu. Nah, dalam Islam harmonisasi peran sesuai fitrah penciptaannya itu tadi sesuai dengan sunnatullahnya. Jadi itu fokus utamanya. Kan beda sekali gitu ya. Kalau tadi dalam feminisme sekuler barat dia butuh pembuktian atau eksistensi, tapi dalam Islam dia nggak butuh pembuktian, dia nggak butuh validasi. Karena dia tadi dilahirkan sebagai perempuan yang sudah Allah berikan fitrahnya sendiri, itu sudah sesuai dengan sunnatullahnya, dan itu dikatakan adalah sebuah harmonisasi peran gitu. Nah, kemudian yang kedua, definisi berdaya. Kalau dalam ide feminisme sekuler, berdaya itu maksudnya mandiri secara materi, memiliki jabatan publik dan bebas secara mutlak tanpa batas. Tapi dalam Islam yang disebut dengan berdaya itu seorang perempuan adalah optimal dalam menjalankan peran strategis tanpa terbebani eksploitasi ekonomi. Bolehkah perempuan bekerja? Boleh, karena itu adalah cara dia untuk memiliki harta individunya. Tapi tadi bukan karena ide eksploitasi gitu ya. Kemudian yang seterusnya adalah solusi masalah dalam ide feminisme sekuler. Solusinya adalah kesetaraan gender kuantitatif di ruang publik. Nah, sementara kalau dalam Islam solusinya adalah penerapan sistem hidup komprehensif, yaitu secara kafah yang menjamin seluruh pihak. Kalaulah tadi dikatakan negaranya kan gitu ya amanah, kemudian taat kepada Allah dan Rasulnya, menerapkan Al-Quran dan Sunnah, tentu tadi aspek-aspek kehidupan seperti ekonomi kan gitu ya, politik, pendidikan, kesehatan itu juga diatur di dalam sistem Islam secara kafah tentunya. Maka tadi kita tidak perlu pemberdayaan yang ala barat, dan kita tidak perlu tadi ide-ide kesetaraan gender, karena kita sudah berada di aturan yang sesuai dengan fitrah kita pada posisi
sunnatullahnya gitu. Tinggal menjalankan. Jadi kita nggak akan double-double kerjaan dan tidak akan menimbulkan stres yang luar biasa gitu ya. Nah, maka ekosistem perlindungan dalam sistem Islam itu tentunya sangat sistemik gitu ya. Nah, adanya jaminan kebutuhan pokok, kemudian tadi layanan publik yang terpusat dan sistem sosial dan penerapan sistem sosial dan sanksi, dan juga sistem yang tentunya keadilan itu ataupun hukum itu diterapkan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan begitu. Nah, maka perempuan adalah sebagai arsitek peradaban cemerlang. Jadi dalam Islam, kaum perempuan menempati posisi tertinggi sebagai kan gitu ya, sebagai ibu dan al-madrasatun ula, pendidik pertama. Dan sejarah membuktikan ketika hukum Allah diterapkan secara paripurna, perempuan memiliki ruang, waktu, dan keamanan maksimal untuk mencetak generasi penerus yang unggul. Dan kegemilangan peradaban emas Islam di masa lahir itu langsung dari tangan kaum perempuan yang hak dan kehormatannya dijaga oleh negara. Dan negara itu adalah perisai bagi kaum perempuan gitu, bukan penggadai perempuan gitu ya, yang memberikan izin misalnya ataupun yang bekerja sama bahkan dengan negara asing untuk menjual kaum perempuan gitu, na'udzubillah min dzalik gitu ya. Dan memang sih nggak ada izinnya menjual perempuan gitu ya, pasti namanya ilegal gitu kan. Nah, tetapi kenapa itu bisa dibiarkan dan tidak bisa diatasi, yaitu negaralah yang menjawab begitu ya. Nah, maka kesimpulannya adalah menata ulang pondasi pemikiran gitu ya. Jadi apa yang harus kita tata ulang. Maka yang pertama, tinggalkan ilusi tadi gitu ya, bahwa hentikan pengejaran obsesi kesetaraan gender ala sekuler yang melelahkan, menjerumuskan dan mencabut perempuan dari fitrah kebanggaannya sebagai Kemudian yang kedua, pahami musuh sebenarnya. Jadi sadari bahwa kemiskinan, kekerasan, dan diskriminasi adalah produk langsung dari kapitalisme neoliberal, bukan akibat ketimpangan gender gitu. Dan yang ketiga, kembali ke Islam secara kafah. Kemudian hakiki dan kesejahteraan seluruh umat, baik laki-laki dan perempuan, hanya akan terwujud melalui pencampakan sistem sekuler dan penerapan aturan Sang Pencipta secara menyeluruh gitu ya. Jadi itulah langkah-langkahnya gitu, mulai dari langkah secara individu dengan mengubah tadi pola pikir kita gitu, paradigma berpikir kita, kemudian mengajak masyarakat untuk memahami musuh sebenarnya, yaitu ide-ide barat kan gitu ya, bukan tadi kemiskinan, ketimpangan itu terjadi karena dominasi laki-laki, itu bukan gitu ya. Dan kemudian adalah mengingatkan kembali gitu ya kepada tentunya kepada negara gitu, bahwa untuk menghentikan mata rantai kerusakan ataupun kejahatan yang terjadi kepada kaum perempuan itu adalah karena diterapkannya ide-ide neoliberal gitu ya, dan juga sekuler kapitalis yang sudah merusak kaum perempuan, dan bukan hanya perempuan gitu ya, tetapi yang merusak negeri ini dan juga seluruh aspek di dalamnya begitu. Nah, itu untuk pembahasan kita pada siang hari ini, Mbak Lia. Oh iya, silahkan boleh. Ini dari para pendengar kita ya Ustaz ya, salah satu pendengar kita. Oke. Izin bertanya Ustaz ya, katanya ya. Bagaimana Islam mensikapi semakin maraknya sekarang para perempuan bekerja di luar rumah? Oke. Baik, kita langsung saja ya. Berarti tadi kan saya sudah sampaikan di awal ya, bekerja tidak haram kan gitu ya. Bekerja itu kalau yang jenis pekerjaannya halal, akadnya sah kan gitu ya, kemudian misalnya kalau ada berhubungan dengan barangnya halal, maka itu sesuatu yang dibolehkan dalam Islam. Cuma tadi kalau pekerjaan itu adalah sesuatu yang melanggar fitrah kita sebagai perempuan, nah seperti apa misalnya itu tadi, contoh nih misalnya kita disuruh menjadi agen pengedar narkoboy misalnya kan gitu ya, 24 jam pula perempuan. Itu sudah di luar fitrah kita kan gitu ya. Atau misalnya kita dipekerjakan sebagai
ani-ani misalnya. Gitu ya. Nauzubillah. Nauzubillah gitu. Nah, itu kan pekerjaan yang dilarang gitu Betul, ya. betul. Nah, tapi kalau tadi pekerjaan atau misalnya dalam sistem pemerintahan ya, saya harus katakan gitu ya, dalam Islam tadi ada rambu-rambu yang Allah halalkan, ada yang Allah haramkan gitu. Jadi sebagai muslimah tentu kita harus belajar lagi kan gitu ya, mana yang dihalalkan pekerjaannya untuk perempuan, mana yang Allah haramkan. Karena kalau semua kita tabrak kan gitu ya, seperti hari ini semuanya ditabrak, tadi yang saya katakan yang muncul bukan kebahagiaan, Iya, betul. tetapi Tapi depresi stres. dan stres gitu ya, yang Betul sekali. makin hari makin marak dan semakin tinggi. Makanya makin banyak perlunya orang healing gitu ya, perlunya rumah sakit jiwa, banyaknya psikolog kan gitu, Betul, psikiater, demi untuk menyahuti stres dan depresi masyarakat hari ini, khususnya kaum perempuan begitu. Nah, seperti itu. Oke, semoga terjawab ya untuk pendengar kita Iya. dengan nama resmi Kak Adelina ini semoga. Iya. Oke, semoga terjawab dari pertanyaan Ibu tadi ya. Oke, dan tak terasa sudah di penghujung program ya. Sudah hampir mendekati informasi pukul 12 waktu Indonesia Barat. Itu artinya untuk program obsesi ataupun obrolan seputar Thaqafah Islam ini kita harus tutup ya Ustazah ya. Iya. Dan terima kasih untuk Ustazah yang sudah menyampaikan tausiahnya Sama-sama, Mbak. di siang hari ini. Semoga apapun yang sudah disampaikan tadi menambah wawasan kita untuk terutama untuk kita ya kaum perempuan. Iya, betul. Oke, dan sekian dari Lia juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.